bulan Juni dan tanpa sadar semuanya cepat berlalu. Tapi mungkin yang kita harus ingat, setiap memasuki bulan baru kita terus berdoa supaya Tuhan, apa sih yang memang terjadi nih ke depan? Karena tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi. Dan bulan Juni ini memang setiap bulan Juni kaum LGBT pasti merayakan hari-hari, mereka mengatakan bulan kebanggaan, kemenangan mereka. Makanya mereka selalu parade. Di negara-negara barat itu mereka selalu parade dan mereka buat itu sepanjang bulan Juni. Dan itu sangat menyedihkan itu sebenarnya. Dan bulan Juni ini juga kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi yang jelas gini saudara, kalau Tuhan adalah gembala kita dituntun oleh Tuhan dari hari ke hari, kita nggak perlu takut. Karena Dia yang menjamin hidup kita. Selalu pegang itu Mazmur 23. Karena Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang tenang, yang hijau, dan Ia membaringkan aku di air yang tenang. Artinya ada ketenangan. Jadi walaupun situasi bisa berubah dunia ini, tapi Tuhan mau menolong kita. Dan salah satu yang kita ingin belajar dari firman Tuhan adalah Tuhan Yesus mau di mana Dia berada, kita berada. Sekali lagi, di mana Yesus berada, kita juga berada. Yang menjadi pertanyaannya, di mana Yesus berada saat ini ya? Banyak orang berpikir, wah pasti kalau hari Minggu di gereja. Oh kalau hari apa di mana gitulah, di tempat-tempat tertentu. Mari kita ingin belajar dari firman Tuhan ini. Di mana Yesus berada, kita juga harus berada. Kalau kita buka Yohanes 17 ayat 24, ini kehendak Tuhan Yesus. Dan ini menjadi doa Tuhan Yesus kepada Bapa supaya kita berada bersama-sama dengan Dia. Yohanes 17 ayat 24. Dikatakan demikian, Yohanes 17 ayat 24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yohanes 17 ayat 24 dikatakan, ya Bapa, aku mau. Ini kehendak Yesus, kerinduan Yesus. Di mana Yesus berada, kita juga berada. Di mana Yesus sedang melangkah, sedang memimpin kita, kita pun juga mau ikut Dia. Kalau Yesus adalah gembala kita yang baik, berarti kita harus ikut Dia. Dan siapa yang perlu ikut Dia? Yaitu mereka yang telah Bapa berikan kepada Yesus. Jadi kalau kita tahu bahwa kita diberikan oleh Bapa, dikehendaki oleh Bapa di surga supaya kita ikut Yesus, maka kita harus berada di mana Yesus berada, supaya kemuliaan Yesus nyata bagi kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang pertama yang kita bisa belajar, bagaimana untuk mengerti Yesus berada di mana sih? Ini kita harus mengerti dulu. Yang pertama, itu Yesus ada di tempat-tempat yang memang harus diberitakan Injil. Mari kita buka firman Tuhan dari Lukas 4 ayat 38. Kita lihat kronologis daripada Lukas 4 ayat 38 sampai pasal 5 ayat 11. Karena disinilah kita belajar bagaimana para murid waktu pertama-tama mereka sudah ikut Yesus. Ada 4 murid itu yang udah ikut Yesus. Sungguh-sungguh mereka sudah tahu tentang Yesus, dan waktu mereka ada di Kapernaum, mereka sungguh-sungguh melihat mujizat-mujizat Yesus yang mengagumkan. Dalam ayat 38 dikatakan demikian. Kemudian ia meninggalkan, ini berada di Kapernaum. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras, dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Jadi ada mujizat luar biasa, mujizat yang luar biasa. Orang sakit demam keras langsung dihardik,
sembuh. Kalau zaman sekarang demam ini cari obat penurun panas. Nggak apa-apa, nggak salah. Tapi di sini kita lihat mujizat yang luar biasa. Dalam ayat 40. Jadi mujizatnya nggak berhenti di situ. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Jadi semua penyakit, banyak bermacam-macam penyakit. Yesus meletakkan tangannya, sembuh. Dari banyak orang keluar juga setan-setan. Jadi ada orang yang sakit juga akan dirasuk oleh setan juga ya. Sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Jadi setan juga tahu nih, Yesus itu adalah anak Allah. Walaupun ada juga orang-orang yang tertentu yang disesatkan oleh setan seolah-olah Yesus itu bukan anak Allah. Tapi sebenarnya setan tahu, kerajaan kegelapan tahu bahwa Yesus adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Jadi ini manifestasinya nih. Engkau anak Allah, engkau anak Allah. Ini udah suara dari setan dari beberapa orang yang ini. Tapi Yesus kenapa Yesus langsung hardik mereka supaya mereka tidak bicara soal itu? Karena Yesus tidak mau terlalu cepat dipromosikan sebagai Mesias, sebagai anak Allah sebelum dia mati di kayu salib. Dalam ayat yang ke-42, ketika hari siang, ini jadi malam itu, terus Yesus besokannya berdoa. Waktu dia berdoa, paginya berdoa, terus Petrus datang kepada Yesus. Nah, Yesus ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia. Perhatikan saudara, orang banyak mencari dia. Mereka mau mengalami kesembuhan lagi, mereka mau mengalami mujizat lagi. Lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Jadi mujizatnya banyak sekali dan mereka mau lagi ada mujizat. Kenapa? Karena masih banyak orang sakit. Nah, perhatikan. Tapi ia berkata kepada mereka, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Saudara bisa perhatikan ya, mujizat dibutuhkan. Banyak orang butuh Yesus. Betul, nggak salah. Tapi Yesus tahu dia harus pergi ke kota-kota lain. Ini yang membuat orang banyak itu kecewa sama Yesus. Bahkan para muridnya juga, waktu itu ada 4 orang, kecewa juga sama Yesus. Mereka pikir, Yesus di sini loh, guru, di sini banyak orang yang butuh mujizatmu, di sini banyak orang yang membutuhkan pertolonganmu, di sini banyak orang yang mau mendengarkan firman yang kau beritakan. Tapi katakan apa? Aku diutus pergi juga ke kota-kota lain. Aku nggak bisa dibatasi hanya di Kapernaum saja, tapi aku harus pergi ke kota-kota lain untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Saudara, saya melihat sini, kadang kita hanya butuh mujizat Yesus. Tapi untuk berada di hatinya Yesus, untuk mengerti hatinya Yesus, kita juga harus bisa berani memberitakan Injil di tempat-tempat lain. Para muridnya nggak mau. Mereka kecewa kepada Yesus. Maka dalam ayat yang ke-44 dikatakan, dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Jadi sendirian Yesus pergi. Mereka nggak mau ikut. Para murid ini nggak mau ikut. Mereka pikir sudahlah, Yesus ini mengecewakan. Ini orang yang tidak mau berada di tempat Yesus berada. Jadi Yesus itu salah satu hal yang dia paling suka adalah dia bisa beritakan Injil kemana-mana. Dia juga suka kita ini orang-orang yang percaya pada dia, boleh menjadi saksi. Jangan di tempat lain kita melempem, di luar kita melempem, kita nggak berani bicara tentang Yesus. Apalagi kan sekarang udah kita disorotin sekali itu. Nggak boleh mengucapkan salam dalam agama lain. Wow, ini yang kita mesti jangan takut. Justru itu kesempatan. Injil harus diberitakan. Kita harus menjadi saksi bagi orang lain.
Karena Yesus mau kita jadi saksi. Tapi kalau kita melempem, berarti kita tidak mau berada di mana Yesus berada. Di hatinya Yesus ini. Apakah kita mau biarkan teman-teman kita, orang yang terdekat dengan kita, orang yang setiap hari ketemu dengan kita, akhirnya dia nggak mengenal Yesus. Hanya karena kita tidak mau membuka mulut tentang Yesus. Ini yang membuat Yesus sedih. Akhirnya dia harus berjuang sendiri. Dia harus melangkah sendiri. Waktu hari Senin, ada orang yang mau minta ketemu. Pak, bisa ketemu? Jam berapa? Jam 8:30 malam. Waduh. Dia bilang, oke, udah ketemunya di Kelapa Gading aja deh. Di Kelapa Gading, di satu tempat. Dan dia tiba-tiba dia bawa temannya yang dari non-Kristen. Dan dia bilang, yang temannya ini non-Kristen, dia cerita, saya sebenarnya haus akan Tuhan. Dia mau mendengar. Dan satu lagu, saya tanya dia, kamu suka lagu-lagu rohani ya? Iya. Lagu kesukaan dia satu, yang dia bahkan dia nyanyikan juga. Jadikanlah aku istanamu. Itu lagu rohani. Belum pernah dinyanyikan di sini. Jadikan aku istanamu. Wow, saya bilang, boleh juga ini. Dia rindu. Ekspresi kerinduan hati dia untuk bisa menjadikan hidupnya itu berarti di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, Tuhan sedang bekerja loh. Di tempat lain, orang lain. Jadi bukan hanya kita berada di, kita pikir kita sudah aman. Banyak orang berpikir, ya yang penting saya melayani saja. Mari, orang-orang yang melayani, mari kita perhatikan. Kita buka firman Tuhan dari Yohanes 12 ayat 26. Jadi kalau kita melayani, kita bukan hanya melayani hanya di dalam gereja. Tapi mari kita lihat sini. Yohanes 12 ayat 26. Dikatakan demikian. Barang siapa melayani aku, nih siapapun yang melayani Yesus, apapun bentuknya, dikatakan demikian oleh Yesus sendiri. Ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Jadi kalau kita yang melayani Yesus, bukan hanya pelayanan pada waktu hari Minggu saja. Kita harus berada di mana Yesus berada. Kalau Yesus memberitakan Injil di tempat lain, Yesus bersaksi tentang Bapa di tempat lain, kita juga harus lakukan pada orang-orang yang belum pernah ke gereja, orang-orang yang belum pernah dengar tentang Yesus. Karena Yesus itu berkuasa, Yesus itu dirindukan oleh banyak orang. Orang-orang yang memang yang non Kristen juga rindu sebenarnya. Bahkan mereka tertarik dengan lagu-lagu rohani. Lagu-lagu rohani. Dari orang ini saya ada istilah yang dia ungkapkan gini, saudara. Orang yang murtad atau orang yang muaraf, dibilang gini, lock in and lock out. Nah, lock in itu makin gini, kalau saudara main games kan ada lock in. Kalau mau keluar lock out. Jadi istilahnya bukan lagi mualaf atau murtad, tapi lock in and lock out. Baru dengar artinya. Jadi ini saya bilang, oh iya ya, istilah baru ini anak-anak muda saat ini. Nah, Yesus mau lakukan itu. Dan Yesus mau kita juga dimanapun kita berada, kita bersaksilah tentang Yesus. Itulah kalau kita mau berada di hati Yesus. Tapi kalau kita nggak mau bersama-sama dengan Yesus, mari kita lihat dalam Lukas 5 ayat 1 sampai dengan 5. Jadi Yesus dibiarkan sekian lama pelayanan di Yudea, dan 4 murid itu sibuk dengan urusan sendiri karena mereka kecewa ikut Yesus. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Jadi Yesus balik lagi ke Galilea, ke pantai Danau Genesaret dekat Kapernaum. Sedang orang banyak mengumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat 2 perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Jadi ini ada di dalamnya Petrus, Andreas, Yohanes, Yakobus.
Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Jadi Simon Petrus ini, dia masuk ke naik pakai perahu Simon Petrus dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Nah, setelah dia beritakan firman, ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Nah, Simon menjawab, dia bilang apa adanya. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Perhatikan saudara. Ini orang yang kecewa, orang yang tidak mau berada di mana Yesus berada. Dikatakan, telah sepanjang malam kami bekerja keras. Jadi bekerja keras, lebih keras lagi kerjanya. Tapi tidak menangkap apa-apa. Hasilnya nihil. Hasilnya nol. Hasilnya tidak ada apa-apa. Nah, tapi karena Simon ini menghargai Yesus, walaupun dia sedikit kecewa sama Yesus, tapi dia katakan demikian. Tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Jadi dia pergi. Biasanya kalau nelayan itu, kalau nelayan itu biasanya malam. Itu pasti lebih banyak ikannya. Tapi kalau siang itu biasanya ikannya lebih sedikit. Nah, pada waktu dia melangkah, dia percaya pada taat kepada perintah Yesus dalam ayat 6. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Jadi ini kaget sekali. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Jadi ini perahu daripada Yohanes dan Yakobus. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Dua-duanya hampir tenggelam. Jadi dari yang pertama nihil karena mereka kecewa, mereka tidak mau berada di tempat di mana Yesus berada, maka apapun yang menjadi usahanya, kerja kerasnya nggak akan bawa dampak. Ini yang kita lihat, saudara. Hal yang sangat menyedihkan kalau kita nggak mau berada di tempat Yesus berada. Kalau kita tidak mau bersaksi, apapun yang kita kerjakan, memang sepertinya ada hasilnya. Tapi lama-kelamaan jadi berkurang. Kita harus kerja keras lagi. Tapi hasilnya biasa-biasa saja. Mari, saya ingin mengajak kita mau berada di mana Yesus berada. Karena Yesus berada itu, hati Yesus berada itu di mana harus ada kesaksian, harus ada orang-orang yang diselamatkan. Ada orang-orang yang bisa percaya kepada Yesus, orang-orang yang bisa dosanya diampuni. Itulah kebutuhan manusia, Bapak, Ibu, dan Saudara. Itulah kebutuhan manusia. Dan ini yang Yesus mau lakukan. Yesus mau murid-muridnya, orang-orang yang percaya kepada dia, orang-orang yang melayani dia, juga melakukan hal yang sama. Nah, mari kita lihat dalam ayat 8. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Saudara perhatikan, Simon Petrus akhirnya menyadari, ini bukan guru biasa, ini bukan rabi biasa. Kalau dalam ayat 5, Simon berkata kepada Yesus, Guru. Tapi begitu ikan-ikan itu begitu banyak, dia langsung menyebut Yesus Tuhan. Artinya ini hanya Tuhan yang mampu membuat dari yang tidak ada menjadi ada, dari yang gagal menjadi berhasil. Dan ini yang membuat Simon akhirnya menyadari dirinya berdosa. Dia kecewa sama Yesus. Dia kecewa kenapa Yesus tidak mau dengar permintaan dia untuk tetap tinggal di Kapernaum. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita belajar di sini bahwa kegagalan itu bisa saja menghantui hidup kita. Kalau kita tidak mau berada di mana Yesus berada, hati Yesus berada, itu bersaksi, beritakan Injil. Seorang teman tanya sama saya, Pak, saya kan kayak gini, orang lain juga tahu saya ini begini. Dulu saya orangnya kacau balau dan rusak. Bagaimana saya bisa bersaksi? Saya juga, Alkitab saya juga, ya nol lah, nggak ada apa-apalah.
Saya juga susah. Saya hanya katakan sederhana aja sih. Nggak usah, bersaksi itu bukan hal yang susah. Bersaksilah seperti perempuan Samaria, wanita Samaria, yang mengatakan kepada orang-orang di Samaria itu, aku bertemu dengan Yesus, Mesias, yang mengetahui siapakah aku ini. Orang berdosa, kumpul kebo sama 5 laki-laki. Dan mereka semua tahu tentang dirinya, tentang perempuan ini. Tapi begitu dikasih tahu sama perempuan ini, aku bertemu dengan Mesias. Wow, ini langsung satu kota Samaria datang menjumpai Yesus. Bapak Ibu, cara bersaksi itu sebenarnya sederhana sih. Bagaimana Tuhan mendengar doa kita. Bagaimana waktu saudara merasa Tuhan kok mungkin saudara berpikir Tuhan gak akan dengar doa saudara. Karena saudara terlalu banyak salahnya, terlalu banyak dosanya. Tapi saya ingin katakan, Tuhan mau mendengar kok doa. Dari hati yang hancur. Dan pada waktu Tuhan menjawab doa saudara, Tuhan memberikan pertolongan bagi saudara. Saksi aja di situ. Iya ya, saya pun juga, saya sebenarnya ragu apakah Tuhan mendengar doa saya apa tidak. Tapi waktu Tuhan jawab doa saya, sebutkan apa yang menjadi jawaban doa kita. Itu akan menjadi berkat bagi mereka. Bapak Ibu, mari kita melihat di sini, sebenarnya bersaksi itu bukan hal yang susah. Tentang siapakah Yesus, tentang kasih Yesus, kuasa Yesus yang luar biasa itu. Nah, dalam ayat 9 dikatakan demikian, sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Dan sesudah mereka mengherap perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Ini pertemuan mereka, perjumpaan mereka dengan Yesus, dan mereka dipanggil untuk yang ketiga kalinya. Jadi ini bukan hanya yang pertama, ini yang ketiga kalinya. Mereka memutuskan untuk ikut Yesus. Karena mereka diperbarui. Mereka harus berada di mana Yesus berada. Bapak Ibu, mari. Kita yang pertama ini, biarlah hidup kita boleh menjadi berhasil. Bukan karena kerja keras kita. Tapi Tuhan campur tangan dalam hidup kita. Tuhan memberkati pekerjaan kita. Karena kita menjadi saksi di tengah-tengah pekerjaan kita. Kita menjadi saksi bagi orang-orang yang ada di dalam profesi kita, teman-teman seprofesi kita, menjadi saksi. Yang lingkungan kita menjadi saksi. Dan yang kedua, Yesus berada juga. Di mana Yesus berada? Yesus berada juga di tengah-tengah orang berdosa. Mari kita lihat dalam Lukas 5. Ayat 27 sampai dengan 32. Lukas 5 ayat 27 sampai dengan 32. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai. Jadi saudara tahu bahwa pemungut cukai pada waktu itu orang yang paling dibenci sama orang-orang Yahudi, karena ini suka memeras. Pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku. Jadi ini pemungut cukai, seorang pemungut cukai yang bernama Lewi ini yang kemudian disebut juga Matius. Yesus memanggil, ikutlah aku, jadilah murid bersama aku. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus. Katanya, mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Wow, Bapak Ibu, mari kita lihat di sini. Yesus sengaja
Bukan Yesus memancing, tapi Yesus tahu dia memilih Lewi ini, pemungut cukai. Orang yang berdosa pasti dapat sorotan. Kenapa orang seperti Lewi ini dipanggil menjadi murid Yesus? Mengapa orang ini nggak layak jadi orang yang rohani untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Tapi Tuhan Yesus memanggil Lewi. Saya membayangkan ini nggak salah pilih Tuhan Yesus. Disorotin oleh orang banyak nih, ahli Taurat dan orang Farisi. Kenapa kamu bergaul dengan orang-orang berdosa? Kenapa kamu memilih orang berdosa seperti Lewi? Tapi Yesus tetap panggil Lewi. Yesus juga mau memanggil orang-orang berdosa. Dan kita juga orang berdosa loh Bapak Ibu. Tiap hari kita bergumul dengan dosa. Tapi kalau kita nggak mau berada di hati Yesus untuk bagaimana supaya orang-orang berdosa itu boleh diselamatkan. Kita ini kayak seperti ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Kamu bergaul sama orang kayak gini. Kita lihat jadi kayak curiga. Tapi Yesus mau menolong kita, mau supaya kita tuh berada di mana hati Yesus. Mari kita melihat orang berdosa itu bukan sebagai orang berdosa, tapi orang yang dikasihi oleh Yesus. Tapi bukan berarti kita ikut berdosa. Kita juga mau menolong mereka untuk bagaimana mereka boleh mengenal kasih Yesus, betapa besar kasih Yesus dalam hidup mereka. Dan pada waktu Yesus diundang makan sama Lewi dan komunitasnya, makan bersama-sama. Itu mereka makin ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu makin menyorot lagi apa yang dibuat oleh Yesus. Kenapa dia makan? Kok Yesus ini kayak rakus sih makannya? Waduh, kalau orang-orang yang punya duit kayak orang-orang pemungut cukai ini punya duit itu pasti makannya itu bukan makan yang kayak di warteg. Tapi makannya itu banyak sekali. Anggur banyak sekali dan memang nggak terbatas karena uangnya banyak. Uangnya banyak mereka. Uang nggak ada masalah. Dan itu selalu bukannya 1-2 macam aja, tapi banyak sekali. Tapi Yesus mau bergaul dengan. Waktu disoroti sama ahli Taurat dan orang Farisi, Yesus katakan, aku datang untuk mencari orang benar. Merasa orang yang dirinya benar, tapi aku datang untuk orang berdosa, mencari orang berdosa. Adakah di antara kita yang setiap hari mau berdoa untuk orang-orang berdosa? Itulah hati Yesus. Hati Yesus. Mungkin orang-orang yang membuat saudara kesal dan memang saudara nggak bisa mengampuni. Yang ada di tetangga kiri kanan. Jadi mari berdoa untuk mereka. Berdoa untuk mereka. Apalagi di daerah Mangga Besar ini. Banyak sekali. Semakin mengerikan situasi yang ada. Tapi saya ingin ngajak kita, mau gak kita punya hati untuk mereka? Hati untuk orang-orang berdosa ini. Yesus tidak peduli dengan apa penilaian orang lain. Apakah kalau seandainya Yesus pada waktu itu ada Instagram, saudara bisa bayangkan kalau ada Instagram pada waktu itu, di foto cekrek. Apakah Yesus harus tutup komen? Enggak. Yesus tidak perlu takut dengan apa yang orang lain ngomong. Jadi bayangkan kalau misalnya zaman sekarang ini takut dapat penilaian dari orang lain. Kalau kita buat di status baik di WA, Instagram atau TikTok, takut ada komen-komen yang negatif. Dan ini yang membuat Yesus juga sedih. Dan mari kita belajar hal-hal yang sangat penting bagi kita. Di mana Yesus berada, di situ kita berada. Karena Yesus bukan untuk orang-orang benar, mencari orang-orang benar. Tapi mencari orang-orang yang terhilang, orang-orang berdosa, orang-orang yang merasa dirinya jauh dari Tuhan. Dan semakin lama, semakin banyak orang yang sedang mencari Tuhan. Saya tidak takut dengan berita yang beberapa waktu yang lalu, yang nggak boleh doa atas nama agama lain. Justru saya melihat ini kesempatan. Justru banyak orang-orang muda.
Saya ingin katakan, orang-orang muda saat ini yang non-Kristen muak dengan orang-orang munafik. Dan mereka sekarang mencari orang-orang yang tulus hati, mau menyatakan kasih Yesus kepada mereka. Kita juga harus berdoa mencari mereka, orang-orang seperti ini. Dan saya lihat itu justru orang-orang muda yang saya jumpai pada hari Senin itu, saya lihat ini orang yang memang mau mencari orang yang tulus, karena sudah bosan, sudah enak dengan orang-orang yang hanya munafik, hanya memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kepentingan dirinya saja. Tapi nggak ada yang betul-betul hatinya tulus menyatakan kasih Yesus kepada mereka. Dan ini yang Yesus sedang mencari. Ini Yesus berada di sana. Yesus banyak mengunjungi orang-orang seperti ini. Mungkin kita nggak tahu Yesus mengunjungi mereka. Tapi pada waktu kita ketemu, kita bicara dengan mereka, mereka baru bisa berani. Iya ya, saya pernah mimpi. Bagaimana saya dapat ketenangan waktu berada dalam rumah ibadah orang lain. Mereka cerita seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita melihat Yesus mau mencari orang-orang berdosa. Orang-orang Yahudi pada waktu itu menganggap orang-orang non-Yahudi itu orang-orang berdosa, orang-orang kafir, orang-orang yang nggak layak dapat salam dari orang-orang Yahudi. Dan itu yang memang kenyataan yang dihadapi oleh Yesus. Tapi hati Yesus, bagaimana supaya setiap manusia itu yang boleh mengenal Bapa di surga. Inilah hati Yesus, dia mau berada di mana kita juga berada. Yang ketiga, Yesus juga bekerja atas perubahan zaman. Jadi Yesus berada di tengah-tengah perubahan zaman. Karena zaman ini pasti berubah. Tidak ada yang memang aman dalam dunia ini saat ini. Tapi dalam perubahan zaman itu kita tahu Yesus tetap bekerja. Yesus berada dan bekerja di dalam situasi apapun juga. Mari kita buka Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Dikatakan demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Mari kita perhatikan sini. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Orang berpikir gini, Yerusalem itu keluarga, gereja. Seluruh Yudea lingkungan kita. Samaria musuh-musuh kita, orang-orang yang membenci kita. Ujung-ujung bumi kita pergi kemana saja. Bukan itu. Tapi Tuhan sedang membawa para murid pada saat itu, dan kita orang-orang percaya ini akan terjadi banyak perubahan zaman. Dan perubahan zaman ini kita harus bisa cepat beradaptasi, dan kita bisa melakukan di mana Yesus sedang bekerja. Nah, pertama di Yerusalem. Kita tahu setelah hari Pentakosta, Kisah 2 itu luar biasa. Yerusalem terjadi kebangkitan rohani. Satu kali berkhotbah, Petrus satu kali berkhotbah, khotbah pertama itu 3.000 orang bertobat. Dan sampai saat ini jarang loh orang yang sekali berkhotbah langsung 3.000 orang bertobat. Biasanya 3.000 pengkhotbah baru 1 orang bertobat. Tapi saat itu satu pengkhotbah saja 3.000 bertobat. Wow. Bukan hanya situ saja. Waktu Kisah 4, Petrus berkhotbah lagi, bukan hanya 3.000 lagi, 5.000 yang bertobat. Jadi sudah ada 8.000. Kisah 5 bertambah lagi, dan dalam waktu 2 tahun ada kurang lebih ada 20.000 sampai 50.000 orang yang percaya pada Yesus. Jadi ada kebangkitan rohani yang luar biasa di Yerusalem. Dan orang-orang Kristen pada waktu itu senang sekali kalau ada di Yerusalem. Wah, serasa di surga. Dan mereka nyaman di Yerusalem. Rasanya mau terus di Yerusalem, tinggal di Yerusalem. Kenapa? Karena ada kebangkitan rohani, ada satu hal yang membuat mereka jadi segar, jiwa mereka jadi segar.
Tapi lupa, Yesus mau ada perubahan zaman. Gereja lebih suka berada dalam satu tempat. Orang-orang kisah berada di satu tempat dalam satu gereja. Justru saya sedih loh kalau banyak gereja-gereja besar. Kenapa? Karena membuat orang-orang Kristen itu malas keluar. Firman Tuhan katakan dalam Matius 28 itu, pergilah. Jadi kata segala bangsa muridku. Sekarang gereja-gereja mengatakan datanglah. Beramai-ramai. Wow, ini terbalik apa yang Tuhan katakan. Terbalik dengan apa yang Tuhan katakan. Tuhan mau kita pergi, tapi orang-orang Kristen pada waktu di gereja mula-mula itu maunya di Yerusalem saja. Dan pada satu saat dalam Kisah 7 tiba-tiba ada satu diaken yang akhirnya dibunuh, namanya Stefanus. Dilempar batu oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, dan Saulus pada waktu itu yang ada di tempat itu. Dalam Kisah 8, mari kita lihat Kisah 8. Ini mulainya penganiayaan. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Perhatikan, pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Tuhan izinkan loh terjadi penganiayaan. Tuhan izinkan bagaimana gereja-gereja orang-orang Kristen pada saat itu di Yerusalem dianiaya, dikejar-kejar dari rumah ke rumah. Mereka ketakutan dan akhirnya mereka tersebar. Mereka selama ini merasa nyaman di Yerusalem. Mereka merasa ada hadirat Tuhan yang sangat kuat di Yerusalem. Ada mujizat terjadi. Ada hal-hal yang luar biasa terjadi di Yerusalem. Ada pengajaran-pengajaran firman Tuhan yang luar biasa di Yerusalem. Tapi Tuhan mau mereka keluar. Bapak Ibu, ini yang kita bisa belajar. Hati Tuhan tuh gak mau kita hanya berada di satu tempat yang nyaman terus menerus. Mau keluar. Kenapa? Tuhan katakan engkau menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi. Jadi itu ada tahap-tahapannya yang harus diperhatikan. Di sini, makanya dalam ayat yang 1 di bagian B, mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Jadi mereka mulai menyebar ke Yudea. Revival itu bukan hanya di satu tempat, tapi harus dibawa ke tempat lain. Yang membuat Injil itu boleh diberitakan. Selama ini mereka hanya berpikir di Yerusalem lah pusat ibadah yang luar biasa. Kalau dulu pada zaman Yahudi, Daud itu Yerusalem menjadi pusat ibadah. Mereka pikir ini pada masa Yesus di Yerusalem akan menjadi pusat ibadah orang-orang yang percaya pada Yesus. Tapi Yesus mau keluar. Orang-orang yang saleh menguburkan mayat Stefanus. Jadi Stefanus sudah mati dilempar batu serta meratapinya dengan sangat. Tapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Inilah sebenarnya hati Tuhan, saudara. Justru ini Tuhan berada di mana Tuhan mau di mana dia berada, disitulah kita juga berada. Jadi kalau kita jangan sampai kita mengalami penganiayaan baru beritakan Injil. Tapi lebih baik kita beritakan Injil sebelum ada penganiayaan. Tapi banyakkan orang Kristen itu lebih suka mengalami penganiayaan dulu baru beritakan Injil. Mari kita belajar di sini. Sebelum ada penganiayaan kita beritakan Injil dulu. Ada hal-hal yang kita beritakan, yang kita sampaikan kepada orang lain. Jadi ini udah sampai seluruh Yudea juga. Nah, tadi udah dikatakan dari Yerusalem, Yudea, dan Samaria. Nah, dalam ayat 5, ini mulai masuk ke Samaria. Tuhan, lihat saudara, bagaimana Tuhan bisa buat percepatan yang luar biasa. Hanya satu pasal saja Tuhan sudah buat sampai ke ujung-ujung bumi.
Dalam ayat 5. Dan Filipus pergi ke satu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Jadi orang Samaria ini langsung terima. Saudara masih ingat waktu Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria? Mereka orang-orang Samaria berpikir gini, kamu kan orang Yahudi, kamu kan ibadahnya di Yerusalem. Kami orang-orang Samaria melayanannya ibadahnya di Samaria. Tapi pada waktu itu Filipus langsung beritakan Injil, langsung beritakan tentang Yesus. Mereka menerima dengan bulat hati, mereka menerima dengan senang hati. Waktu mereka menerima dengan senang hati, itu selalu ada tanda-tanda dan mujizat. Ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Saudara, kalau kita bisa mengalami ini, saudara, waktu beritakan Injil dan orang yang kita layani itu langsung menerima dengan sukacita dan mereka melakukan firman Tuhan itu, waduh, orang yang beritakan Injil pun juga senang sekali. Senang. Dan mereka lakukan dengan sungguh-sungguh. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluar roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras. Dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Jadi langsung ada revival besar-besaran di Samaria. Nggak sampai di situ, saudara. Mari kita lihat apa yang Tuhan buat. Jadi kalau Filipus ini begitu taat, dia ke Yudea, langsung dia ke Samaria. Sampai di Samaria Tuhan buat lagi hal yang lebih ajaib yang nggak pernah dipikirkan oleh Filipus. Dalam ayat 26. Ini Filipus masih ada di Samaria. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Wah, hati-hati nih. Gaza loh. Tempat yang lagi digempur hebat ini. Jalan itu jalan yang sunyi. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara bisa bayangkan nggak? Ini Filipus lagi sibuk nih pelayanan. Lagi giat-giatnya lagi beritakan Injil di Samaria. Lagi giat-giatnya orang-orang Samaria rindu untuk mencari Filipus untuk mendengarkan Injil. Dan mereka haus akan firman Tuhan. Tapi tiba-tiba malaikat datang kepada Filipus, pergilah ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Saudara, kalau kita jadi Filipus, saya juga bisa protes sama malaikat itu. Ini lagi sibuk loh. Ini jadwal lagi padat. Sampai 4 hari kemudian, 4 minggu kemudian ini udah padat tiap hari saya harus beritakan Injil di Samaria ini. Saya harus muridkan mereka. Saya lagi sibuk luar biasa. Jadi malaikat itu bilang, jalan itu adalah jalan yang sunyi. Saudara bisa bayangkan ya, ini lagi rame-ramenya, harus pergi ke jalan yang sunyi. Ya sederhana lah yang lebih gampang. Biasanya kalau Mangga Besar itu suara bajai kedengaran. Sampai di villa, di puncak, yang agak jauh ke dalam, nggak ada suara mobil, nggak ada suara bajai. Kadang-kadang rindu suara bajai juga. Jalan yang sunyi, jalan yang nggak ada apa-apa, jalan yang hanya tinggal sendirian, jalan yang memang dia bisa dibegal, tapi dia harus pergi ke jalan yang sunyi. Untuk apa di sana? Nggak diberitakan oleh malaikat itu, nggak diberitahu oleh malaikat itu. Pokoknya kamu pergi aja lah ke sana. Dan Filipus pergi. Lalu berangkatlah Filipus. Sampai di jalan yang sunyi itu baru kelihatan adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kantage, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Jadi di situ ada seorang dari Ethiopia, seorang pembesar, seorang bendahara kerajaan yang sedang lewat dengan kereta. Dan dia baru pulang dari Yerusalem untuk beribadah dan dia sedang pulang. Dia lagi kosong, dia lagi mau rindu akan firman Tuhan, tapi dia belum dapat apa-apa. Dan malaikat tahu kebutuhan sida-sida Ethiopia ini, dan malaikat itu menyuruh Filipus datang
ke situ untuk mencegat. Dan sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Sudah bisa menangkap ya? Ini bonek betul-betul bodoh nekat ini. Udah sendirian, terus tiba-tiba suruh mendekat. Bisa-bisa para pengawal itu nekat loh, marah. Ini ada apa ini? Bisa langsung dibunuh Filipus ini. Tapi pada waktu mendekat dan dia bisa tahu apa yang menjadi kerinduan daripada sida-sida Ethiopia ini. Nanti kita lihat di sini. Ini cara Tuhan yang luar biasa. Ada keajaiban. Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? Jadi dia lagi di luar, sida-sida itu lagi baca dengan suara keras kitab Nabi Yesaya itu, dan pada waktu itu Filipus tiba-tiba langsung ngomong spontan, mengertikah Tuhan atau apa yang Tuhan baca? Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Wow, ini luar biasa loh. Tiba-tiba udah naik. Baru lihat aja, nanya gitu aja langsung suruh naik. Ini apa nih? Tapi Filipus langsung disuruh naik. Bukankah ini Tuhan bisa buat percepatan? Kalau kita betul-betul berada di mana Tuhan berada. Dalam ayat 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu. Ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, lihat, di situ ada air. Apa halangannya jika aku dibaptis? Saudara, Filipus nggak tanya, kamu dibaptis aja ya? Enggak. Dia mendengar Injil, dia ngerti tentang Injil itu, tentang Yesus yang harus mati sebagai domba, sang domba Allah itu. Dan dia langsung bilang, iya, saya mau dibaptis. Apa halangannya aku dibaptis? Karena ini ada air. Wow, inilah cara Tuhan, saudara. Kalau kita bergerak di mana bersama-sama dengan Tuhan, kita berada di mana Tuhan berada, Tuhan bisa buat percepatan yang luar biasa. Situasi yang saat ini sebenarnya yang terjadi bukan membuat kita kaget, justru membuat kita semakin heran cara Tuhan menolong kita. Cara Tuhan membawa kita. Kalau kita mau menjadi saksi, kalau kita mau memberitakan Injil kepada orang-orang berdosa, kita mau memberitakan, mengasihi mereka untuk menyatakan kasih Tuhan kepada mereka, maka mereka pun juga akan melihat ada perubahan, mereka akan alami perubahan Tuhan, perubahan yang dari Tuhan. Dalam ayat 37, saud Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Baru ketemu, langsung percaya Yesus adalah anak Allah. Dan dia dibaptis. Dan dia waktu pulang, bendara ini pulang ke Ethiopia, langsung terjadi revival di Ethiopia itu. Bukankah ini ujung bumi, saudara? Bukankah ini yang Tuhan sedang buat sampai ke ujung bumi? Waktu berapa hari lalu, kita sudah dengar Elon Musk sudah membuat Starlink di Indonesia. Sampai ujung-ujung yang nggak ada internet, kalau pakai Starlink itu bisa dapat internet luar biasa. Karena dia nggak perlu pakai kabel, tapi dia pakai langsung dari satelit. Dan ada seorang bilang gini, ini kemajuan yang luar biasa bagi beritakan Injil sampai ke seluruh dunia. Wow, saya bilang iya. Dunia dikasih kesempatan oleh Tuhan untuk ada kemajuan yang luar biasa. Mari kita pakai ini untuk beritakan Injil sampai ke seluruh dunia. Dengan cara yang kita bisa lakukan. Bukan dengan cara yang kita nggak bisa lakukan, dengan cara yang kita bisa lakukan. Dan dunia ini sedang bergerak. Dunia ini sedang mengalami hal-hal yang tidak mudah, saudara.
Saya sih berdoa supaya kita siap dengan perubahan yang ada di Indonesia. Karena di Indonesia ini kalau kita lihat banyak hal yang sudah ada tanda-tanda loh saudara. Indonesia ini bukan lebih baik nanti ke depan ini. Saya bukan nakut-nakuti, tapi ini ada hal-hal yang memang kita harus perhatikan. Jangan jauh-jauh lah, minggu ini lagi hangat-hangatnya tapera. Tabungan perumahan rakyat. Sudah punya rumah, masih kena 3%, tarik 3%. Wow, ini banyak yang protes. Pengusaha, karyawan juga protes. Dari sini kita bisa belajar, kita lihat, wow, jangan-jangan nanti pengusaha-pengusaha repot-repot daripada repot-repot harus keluarin 3% lagi. Ya sudah, pakai robot aja. Pakai sistem. Nggak perlu manusianya lagi. Ini tantangan bagi kita. Tantangan bagi kita. Di Jepang ada lagi nih satu fenomena yang baru. Friendship marriage. Pernikahan karena persahabatan aja. Jadi daripada ditanya-tanya kapan kawin. Ya kawin, nikah. Satu rumah. Tapi nggak hubungan seks. Yang penting lo gue. Usaha pekerjaan lo. Ini gue lagi senang dengan ini daripada gue ditanya terus sama orang tua kapan kawin, lebih kawin sudahlah. Ini situasi yang memang dunia ini sudah mulai dibalik, lebih utamakan pekerjaan. Memang inilah yang jadi kalau nggak bekerja dengan profesional lebih baik lagi akan digeser. Dan ini banyak sekali terjadi. Udah mulai ada fenomena-fenomena seperti ini. Makanya kalau saudara lagi susah dapat rumah, belilah rumah di Jepang. Murah. Di desa itu 275.000 sampai 7 juta. Tinggal pilih aja mau mana yang mau gitu loh. Tapi tinggalnya di desa. Di Jepang. Kalau di Indonesia, aduh ampun. Ini hal yang memang kita bisa lihat saudara, fenomena yang ada. Jangan kita pikir, yang penting anak saya ini harus dididik baik-baik supaya nanti kawin. Nanti kalau udah kawin, punya anak, punya cucu, nanti juga akhirnya bisa jaga saya. Tunggu dulu. Saat ini fenomenanya beda. Kalau kita masih punya uang, kita tabung untuk di hari tua di atas waktu usia di atas 60-an. Kita perlu nabung. Jangan pikir nanti anak-anak kita kalau udah besar nanti akan jaga kita. Belum tentu. Tapi kalau kita mau berada di mana Yesus berada, karena Yesus ada gembala kita, maka Dia akan menjaga kita. Dia akan melindungi kita. Dia akan membawa kita berada di mana Yesus berada. Kita akan aman, saudara. Kita akan aman. Kalau Yesus berada, kita berada juga, kita akan merasa aman. Mari kita boleh ambil hatinya Yesus masuk dalam hati kita. Untuk berada di mana Dia berada, kita juga berada. Beritakan Injil. Dekatin, jangkau orang-orang berdosa. Dan perubahan zaman yang ada ini tidak membuat kita gentar. Kita tetap berada di mana Yesus. Amin.